Alhamdulillah, alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa naziran wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajam munira. Allahumma fassalli wa sallim ala azan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullahu faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ahzab ayat 72. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Allah berikan kesehatan, kaki dapat melangkah, tangan dapat mengayunkan, sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku orang yang beriman, khususnya kita yang laki-laki. Kita mohon dan berharap nikmat yang Allah berikan ini terus kita pergunakan dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita sia-siakan untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah meruginya manusia nikmat yang Allah berikan itu tapi tidak dipergunakan dekat dengannya. Maka ini akan kembali mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatku kepadanya. Siapa yang mengingkar, ingat bahwa azabku sangat pedih. Maka mari kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah yang diberikan kesehatan kepada kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh suri tauladan bagi kita selaku umatnya dan memberikan pedoman hidup kepada kita. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Rasulullah sampaikan ada dua peninggalan pusaka. Jika kita masih menjalani atau kita mengikuti, maka insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kita berpegang teguh keduanya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di atas mimbar ini khatib mengajak kepada khatib sendiri dan kepada kita bersama. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larang-larangannya. Baik kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam waktu relatif singkat dan terbatas ini, khatib beri judul kesempatan itu dengan menjaga amanah. Amanah dalam kehidupan kita ini adalah sangat penting dilakukan setiap orang. Terlebih sebagai orang yang beriman, amanah ini adalah tuntunan dan kewajiban kita untuk menjalankan amanah itu. Amanah adalah kepercayaan atau bagaimana kita dipercaya untuk melaksanakan amanah itu sendiri. Dan secara umum amanah ini memang sangat berat dilaksanakan.
Bahkan ayat yang kita khatib bacakan tadi dalam surat Al-Ahzab ini, yang artinya jika bahwa Allah telah mengamanahkan kepada langit, pada gunung dan bumi untuk memikul amanah ini, tetapi mereka enggan untuk memikulnya karena dia merasa bahwa amanah itu sangat berat, sangat sulit untuk dilakukan. Maka diberikanlah kepada manusia untuk memikul amanah ini. Namun manusia itu termasuk adalah manusia sangat zalim dan bodoh dalam ayat di akhir ayat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah ini secara umum memang kita lakukan atau kita kerjakan merupakan sebuah kewajiban yang kita lakukan. Apapun tindakan kita, apapun pekerjaan kita, secara umum amanah ini akan melekat pada kita. Apakah dia seorang guru, seorang pimpinan dan lain sebagainya, amanah ini akan melekat kepadanya. Namun amanah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, yaitu menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran sampaikan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh kami ciptakan manusia dan jin dan manusia adalah untuk menyembah kepadaku. Maka amanah yang terbesar itu adalah bagaimana kita selaku umat manusia ini melakukan perintah Allah dan melaksanakan segala yang disuruhnya dan meninggalkan segala larangannya. Mungkin kita melihat orang mengatakan bahwa amanah ini ada hal yang kecil, tetapi dalam agama Islam yang mengatakan tidak beriman seseorang itu kalau dia tidak melaksanakan amanah itu. Berarti suatu keimanan itu pasti dia menjalankan amanahnya. Dikala dikasih amanah, di manakah letak amanah kita itu sendiri? Dipercaya oleh orang, kalau tidak dilaksanakan perintah itu, maka akan ada hasilnya. Apakah orang itu akan merasakan dipercaya atau tidak? Seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib, di antaranya adalah amanah. Itu dipercaya. Kalau amanah pemimpin tidak dipercaya, maka umatnya, pengikutnya, masyarakatnya tidak akan percaya. Dan itu perlu kita tanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan amanah ini harus kita pegang dimanapun kita berada. Apakah di seorang guru, seorang murid, seorang pimpinan, seorang suatu lembaga, amanah inilah yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada yang pertama, kita lihat macam-macam amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan kita di dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka sangat celakalah manusia dikala telah berjanji kepada Allah di waktu akan lahir ke dunia ini, dia telah takut dan taat melakukan perintah Allah, tetapi di dunia dia tidak melaksanakan amanah Allah itu. Maka itu dia akan termasuk orang-orang yang bodoh, yang bana, atau orang yang zalim yang dikatakan oleh Allah dalam surat yang dibacakan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah secara besar itu kepercayaan yang kita lakukan, dan itu kita lakukan sebaik-baiknya. Dan manusia yang merugi itu adalah tidak menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, seorang pedagang tidak amanah memang akan melihat ada keuntungan besar, tetapi selanjutnya dia akan melihat bagaimana hasilnya dari tidak amanahnya. Seorang pemimpin yang tidak amanah, sebuah lembaga tidak amanah, seorang pejabat tidak amanah, kita lihat hasilnya bagaimana. Dia uang korupsi yang dia tidak dilakukan, maka akhirnya dia akan mendapat balasannya. Balasan ini bukan di dunia saja, tetapi di akhirat kelak dia akan mendapatkan balasan karena tidak amanah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita seorang pelajar, amanah kita belajar menuntut ilmu. Kalau belajar tidak baik, tidak melaksanakan dengan baik, maka amanah tidak akan kita dapati. Bagaimana orang tua menyuruh kita untuk belajar.
Seorang guru kita mengajar dengan baik, kalau tidak mengajarkan baik, maka amanah itu tidak kita kerjakan. Maka ingat, dalam sebuah salah mengatakan gunung yang tinggi menjulang itu merupakan adalah kerikil-kerikil kecil. Maksudnya adalah mungkin dosa-dosa yang kecil, amanah-amanah yang tidak kita kerjakan itu menumpuk akan menjadi sebuah dosa yang besar. Maka ada yang menganggap amanah yang itu tidak penting, maka salah satunya adalah dia tidak memiliki keimanan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meyakini amanah itu suatu hal yang kecil, suatu hal yang tidak berguna, tetapi di hadapan Allah amanah ini sangat penting kita tanamkan dalam hati kita. Dan sebuah sejarah kita dengar seorang anak pengembala dikala Umar mengatakan untuk membeli dombanya, domba yang sangat banyak. Dikata oleh Umar, biar kami beli, tak satu pun orang yang tahu dan pemilikmu takkan tahu. Tetapi jawab anak ini adalah, memang orang tidak tahu, tetapi di manakah Allah? Allah Maha melihat. Dia takut kalau amanah ini tidak dikerjakan. Seorang penjual susu contoh di zaman Umar juga, dikala di mana waktu itu orang mencampurkan air susu dombanya dengan air, maka karena seorang anak ini mengatakan bahwa telah banyak orang mencampur air susu dengan air, maka anak ini menjawab, wahai bunda, memang kita akan dapat rezeki dari banyak imbalannya, tetapi di manakah Allah? Allah akan melihat yang kita kerjakan. Luar biasa anak ini dalam hatinya ingat bahwa dia selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian orang lalai dengan amanahnya, dia lolos dengan suatu hukuman, tetapi ingat nanti hukuman yang paling besar adalah di hari akhirat nanti. Kenapa? Mungkin dia mengelak, mungkin dapat dia lakukan, mungkin dia bisa mengelak, tetapi di akhir kelak nanti, di mana mata dapat menjadi saksi, tangan ini dapat menjadi saksi, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita renungi bahwa amanah sekecil apapun yang diamanahkan kepada kita, bahwa itu ingat akan dipertanggungjawabkan kepada kita. Rasul mengatakan setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada diri sendiri, mungkin belum berkeluarga, dan itu akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih remaja, kita ada tanggung jawab pemimpin diri sendiri. Bagaimana kita menggunakan diri kita? Ada sebagian remaja menggunakan dirinya minuman keras, obat-obatan, berarti dia tidak amanah terhadap diri sendiri. Dia tidak mencintai diri sendiri. Karena apa? Dia mencelakai diri sendiri. Maka amanah itu yang terkecil adalah diri kita sendiri. Apalagi yang besar, seorang lembaga, seorang pejabat dari tingkat lurah sampai pimpinan negara, maka luar biasa amanah yang diembannya. Satu masyarakat, satu orang saja yang terkena oleh tidak melaksanakan amanah, bagaimana tuntutan nanti di hari kelak dikala kita tidak melaksanakan amanah itu. Maka kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhati-hatilah dengan amanah yang kita emban. Apapun kita profesi kita, marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apapun, seorang pedagang, seorang petani, seorang guru, mari kita lakukan amanah ini. Jangan menganggap kecil amanah ini yang sampaikan tadi. Dosa yang kecil-kecil ini pada hari kelak akan menumpuk, akan besar. Maka Allah katakan, maka manusia terkejut, ternyata dosanya telah besar karena melakukan hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Dan orang yang beriman menganggap dosa yang kecil itu dianggap besar dosanya. Dan sebaliknya orang kafir, orang munafik, bahwa dosa-dosa kecil, dosa besar dianggap kecil. Alangkah meruginya manusia itu sendiri.
Oleh karena itu, mari kita beristighfar kepada Allah atas apa yang mungkinnya kita lakukan, amanah yang lalai kita lakukan selama ini, dan akan kita lihat nanti Allah perlihatkan bagaimana amanah yang kita lalaikan itu. Karena waktu masih ada, jangan kita termasuk orang yang melalaikan amanah dan akan diazab oleh Allah. Bukan saja di dunia ini, di akhirat kelak Allah akan menimpali dosa kepada kita semuanya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi di waktu yang singkat ini, mari kita merenung, mengintrospeksi diri kita. Waktu masih ada, apakah umur kita akan bertambah atau kapan kita akan dijemput oleh Allah? Maka mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Seorang murid, marilah kita belajar dengan baik. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan itu amanah kita dari orang tua. Pergi nak untuk belajar, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Merugi kalau kita tidak menggunakan waktu menuntut ilmu dengan baik. Kita seorang guru, marilah kita gunakan kesempatan ini. Didiklah anak-anak ini dengan ikhlas untuk mendapatkan pahala bagi kita, tabung akhirat kita nantinya. Seorang pimpinan, jadilah pimpinan yang bijaksana dan selalu melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan sebuah lembaga dan lain sebagainya, sebuah atau pemerintahan sampai ke negara, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin kita amanah. Dan apalagi sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan umum. Marilah kita cari pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak cari orang yang beriman, bagaimana dia akan takut kepada Allah? Jangan kepada Allah, apalagi kepada masyarakat, bangsa dan negara yang tidak akan dia hiraukan. Maka carilah pemimpin-pemimpin yang taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.